Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Kita jumpa lagi, semoga teman-teman semuanya pada sehat dan dilancarkan rezekinya, amin. Hari ini agak beda, saya nggak ada di Pulau Jawa. Pagi ini saya ada di kota Labuan Bajo, Manggarai Barat, Pulau Flores. Ini hari kedua saya ada di Labuan Bajo. Nah, hari pertama kemarin tepatnya kita nyampe di Labuan Bajo itu sekitar sore. Nah, saya dan anak saya langsung kita ke rental motor yang sudah kita pesan jauh-jauh hari dari Semarang via telepon. Kita ke rental motor yaitu Trans Bajo, pelayanannya baik. Kita disediakan kita memang sengaja sewa 2 motor, kita mau riding masing-masing megang motor sendiri-sendiri, jadi nggak boncengan. Nah, yang kali ini memang touring kita ini hanya saya nggak tahu nanti sejauh apa bisa nyampenya, karena kita juga akan ada rencana lain dengan keluarga, jadi memang waktunya nggak panjang nih ridingnya. Mungkin target utamanya adalah ke desa Wairebo dulu. Nah, kenapa kita kali ini touring tidak bawa motor dari Semarang? Memang agak lama ya, butuh waktu lah kita kalau bawa motor dari Semarang, baik di riding maupun kita naik kapal ya, naik ferry. Tapi makanya biar praktis akhirnya kita sewa aja di Bajo, sekalian bisa dipakai nanti untuk muter-muter di sini. Untuk sampai ke desa Wairebo kita harus melewati Trans Flores sampai ke daerah yang namanya Lembor, sekitar 61 km dari Labuan Bajo. Nah, sampai Lembor kita harus belok kanan masuk ke daerah melewati desa Nangalile sampai ke pos terakhir motor bisa digunakan, yaitu sekitar 44 km lah dari Lembor. Tapi jalannya teman-teman yang sering lihat touring video-video touring ke Wairebo pasti tahu kondisi jalannya sangat menantang. Itulah namanya petualangan. Tapi kenapa dilewatin? Nah, ini dia plusnya, view-nya bagus banget, pantainya keren, apalagi ada pemandangan Pulau Moles. Nanti teman-teman bisa lihat gimana indahnya. Sebenarnya pingin sih ya bawa motor sendiri dari Jawa, tapi karena waktunya nggak banyak ya semoga ya udah kita ambil yang praktis, kita sewa. Tapi semoga lain waktu ada rezeki, ada kesempatan bisa kesini bawa motor sendiri, amin. Yang penting sekarang kita bisa ngerasain 1000 tikungannya Flores yang terkenal itu. Memang mantap bener tikungannya, banyak sekali tikungan-tikungan yang 360. Ada satu tanda yang mungkin nanti bisa dilihat teman-teman. Ada satu tanda yang saya nggak pernah lihat ada di Jawa, baru di sini adanya. Emang bener-bener nih jalan di Flores bener-bener nyaman buat riding, apalagi yang penggemar cornering. Wah, pasti seneng banget, pasti happy di sini. Gimana nggak nyaman ya, jalannya lebar, jalan provinsinya mulus, dan yang pasti nggak rame jalannya, nggak banyak truk bus, nggak kayak di Jawa. Jadi nyaman banget buat riding. Tapi memang nggak bisa speed maksimum ya, karena jalannya itu karakternya lebih banyak ke tikungan, kemudian tikungan tajam, naik turun. Jadi mau nggak mau kita harus hati-hati ya speednya, jadi kita kontrol masing-masing lah.
Coba teman-teman perhatiin, ini ada tanda lalu lintas yang sebenarnya yang jarang, mungkin nggak ada ya, saya nggak pernah lihat di Jawa. Ini dia. Nah, ini dia. Alhamdulillah akhirnya ketemu juga jalan lurus setelah kita lewat banyak sekali tikungan-tikungan tajam. Nah, akhirnya ini kita sudah sampai di daerah Kecamatan Lembor. Nah, ini kita udah sampai di Lembor. Nanti sebentar lagi kita belok ke kanan ke arah Nangalele. Kita kayaknya mending kita istirahat dulu ya. Kita cari kopi dulu. Nah, ini dia, kita berhenti sini dulu, santai-santai dulu. Setelah cukup istirahat, cukup minum kopinya, nah kita lanjut perjalanan. Nah, ini kita sebentar lagi ada belokan yang ke kanan, kita masuk ke kanan. Dari sini sampai ke pos 1 untuk menuju ke Bairibu sekitar 44 km. Kayaknya dekat, tapi waktunya cukup lama karena jalannya cukup menantang. Demi keamanan kenyamanan ya kita isi dulu bensinnya. Nah, saran buat teman-teman yang riding di daerah-daerah yang kita belum kenal, sebaiknya kita sih selalu jaga-jaga bensin dalam keadaan aman. Kalau di sini rata-rata bensin itu satu botol air mineral sekitar Rp20.000 per botol. Nah, ketemu juga kan, akhirnya kita ketemu tantangan pertama, kita melewati sungai yang ya cukup kering aja ya, masih ada airnya tapi nggak dalam, masih aman lah, masih bisa dilewatin.
pemandangan sepanjang jalan dari Labuan Bajo ke Lembor, kemudian masuk ke arah pos 1 nanti, itu sebenarnya menarik ya, apalagi yang di sepanjang pantai. Itu pemandangan dari Pulau Mules itu, wah, spektakuler. Cuma sayangnya ya, akses menuju dari dari Lembor ke arah pos 1 ini ke desa Dingin nanti, sayangnya jalannya itu kebanyakan rusak, bahkan itu hanya susunan batu, terus banyak jembatan yang tidak layak lah untuk dilalui kendaraan, apalagi untuk wisatawan ya. Padahal setahu saya di desa Wairebo itu kan banyak sekali wisatawan, dan kalau jalannya bagus itu kan juga membantu akses perekonomian dari setiap desa yang ada di dalam daerah wilayah ini. Ya semoga aja ya pemerintah segera memperbaiki kualitas jalannya, kemudian jembatannya, jadi semua itu bisa membantu perekonomian penduduk setempat, bahkan pariwisata di sekitar Wairebo, baik Pulau Mules atau Wairebo sendiri, karena banyak sekali wisatawan yang datang baik mancanegara maupun dalam negeri. Sebenarnya kalau dari Labuan Bajo ke Desa Dengi atau pos 1 itu ada jalan lain yang lebih jauh, lebih berputar, yaitu melalui jalan yang menuju ke arah Ruteng. Nah, jalannya lebih berputar, tapi memang lebih bagus, meskipun masih juga ada beberapa yang tidak bagus, masih dalam perbaikan. Nah, kedua, kalau dari sisi pemandangan sih saya lebih senang yang kita masuk melalui Nangalele, karena jauh lebih keren pemandangannya. Nah, nanti di next video teman-teman bisa lihat pemandangan yang dari Wairebo menuju ke Ruteng, karena saya pulangnya tidak akan melalui jalan yang sama yang melalui yang ini, tapi saya akan menuju ke arah Ruteng. Di sini ada asinya katanya. Jangan kaget. Nah, kita sekarang sudah mulai menyusuri pantai. Cuma sebagian besar kayaknya di sini pantainya tidak berpasir, tapi batu. Isinya malah batu besar. Nah, itu dia Pulau Mules mulai kelihatan. Ini dia tantangan kedua. Ini lebih parah dari tadi. Ini sungai jembatannya hilang, hancur. Bisa dilihat ya, sebelah kanannya tuh jembatannya udah nggak ada. Terus ini kita mikir nih, harus lewat mana. Lewat mana? Lewat kota atau mana? Iya, ada dulu ya. Tidak mau nggak bisa ya?
Alhamdulillah akhirnya bisa juga lewat. Selamat. Hati-hati ya. Gila, ini mah itu jago juga ya mobil ini. Masya Allah, ini dia pemandangannya keren banget nih. Itu dia namanya Pulau Mules. Wah, itu memang benar-benar nggak rugi ya harus bersusah payah tadi lewat jalan seperti itu. Tapi ini dia pemandangannya, kalau teman-teman ada di situ, itu memang jauh lebih bagus daripada di foto. Ini dia tantangan selanjutnya. Jalannya benar-benar makadam, full batu. Wah, ini memang untungnya ya, untung nggak boncengan. Kalau boncengan mungkin yang bonceng harus jalan. Lumayan susah sih, karena kita kan pakai motor aspal ya, jalan aspal, bukan motor off-road. Jadi harus hati-hati banget. Tapi untungnya juga motor kita kan bannya agak lebar ya, jadi ya agak tenang. Soalnya kalau yang motor-motor yang ban yang kecil, waduh itu rawan pecah mungkin ya. Ini aja kita juga takut, hati-hati banget supaya nggak bocor. Coba kalau sampai bocor, kita bawa sih peralatan untuk kalau bocor ada pompa segala, tapi kan itu nambah kerjaan ya, nambah waktu ya. Semoga aja. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai ke Desa Dintor. Ini ada pertigaan, kalau ke kanan itu yang ke arah Ruseng. Nah, kalau yang ke kiri nanti yang ke arah Desa Dintor. Kita mau istirahat sebentar di Wairebo Lodge yang dikelola oleh Pak Marti. Nah, itu biasanya base camp para traveler yang mau lanjut ke Desa Wairebo.
Teman-teman kalau sudah sampai di desa ini jangan kaget kalau banyak orang yang mencegat kita di jalan ya, karena itu mereka tuh menawarkan jasa ojek. Karena mobil tidak bisa lanjut terus sampai ke pos 1, jalannya cukup rusak, jadi harus ganti ojek. Nah, sekarang kita istirahat di Wairebulos. Di tempatnya enak, bisa menginap juga di sana di tengah pesawahan. Harganya kayaknya nggak terlalu mahal dan makannya enak saya gue. Kita makan siang dulu situ enak sekali. Nah ini dia contoh kamarnya yang langsung menghadap ke sawah, sana ke laut, ya Pulau Meles. Nah ini Pak Juventus, kita hire dia untuk sebagai porter menemani kita ke Wairebu pulang pergi. Saat itu ongkosnya sekitar 300.000. Setelah selesai makan siang kita sholat dulu, kita cari musola di sekitar desa tersebut. Nah pemandangannya keren banget dari musola, langsung menghadap ke Pulau Meles. Makan siang sudah, sholat juga sudah. Nah, sekarang kita lanjut perjalanan ke Desa Dingin, desa terakhir atau di pos 1. Kita bisa naik motor sampai ke pos 1, nanti kita tinggal motor kita di sana semalam, insya Allah aman. Nah, bisa dilihat kan kenapa mobil tidak bisa lanjut, kenapa wisatawan harus ganti ojek. Nah ini dia jalannya rusak lagi, selain kecil, sempit dan rusak, jadi mobil kayaknya udah nggak mampu untuk sini kecuali mobil off-road ya. Tapi juga kalau ketemu mobil dari arah lawan juga repot juga. Nah ini dia, alhamdulillah kita udah sampai ke pos 1, ada gerbangnya. Cukup sekian dulu video perjalanan dari Labuan Bajo sampai ke pos 1. Setelah melewati perjalanan rute yang cukup menantang, tapi pemandangannya keren banget ya. Nah, the next video kita explore perjalanan dari pos 1 sampai ke desa Wairebu. Itu kita nanti akan masuk ke hutan, kita jalan nanjak terus selama 2 jam, lebih 2 jam. Ingat teman-teman, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.